90% orang tidak mengerti. Rahasia besar kuno akan terungkap. Gumam seorang pemimpin tua Yao Guangwudi, tetapi pada malam angin dan hujan, kilat dan guntur, dia menempa pasukan kaisar. Tripod emas hitam dengan pola naga, dikenal sebagai keajaiban terbesar di dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa generasi orang bijak telah dengan susah payah menempanya dengan hidup mereka. Ini adalah hasil pemujaan selama 50.000 tahun oleh seluruh sekte, tetapi selalu ada desas-desus bahwa itu bukan kasus sama sekali situasi di dunia tiba-tiba, terjadi kekacauan besar. Dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang berangkat pertama kali, bergegas ke wilayah selatan. Bab 1087, Keluarga Kerajaan Emas. Guncangkan cahaya, tripod emas hitam dengan pola naga jatuh dengan ribuan lampu abadi, seolah-olah ada janin dewa di dalamnya yang akan segera keluar, tenggelam dan mengambang. Banyak orang terkejut. Selama kenaikan seluruh tanah suci, senjata kaisar ini menyemburkan cahaya langit, bergema dengan dataran tinggi, dan ada kecenderungan untuk jatuh. Ada apa? Cepat! Jemaat terkejut. Seluruh tanah suci diukir dengan lingkaran sihir kuno, dan dunia dibangun dengan makhluk abadi yang terbang di luar. Jika terjadi kecelakaan, kerugiannya akan berat dan tidak dapat diukur. Ayo pergi! Sepotong asal ilahi muncul, berkedip menyilaukan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan seorang lelaki tua dengan rambut putih duduk bersila di dalam. Ini adalah lelaki kuno yang sulit ditebak seberapa kuat dia, dan itu adalah latar belakang yang bagus untuk mengguncang cahaya. Kuali Kaisar Hitam naik turun, dengan miliaran sinar cahaya dan puluhan ribu kecemerlangan dao, dan ada lebih banyak energi abadi yang mendidih di dalam kuali, mengirimkan guntur yang kacau, dan itu menstabilkan semua tiba-tiba. Seorang bijak kuno mendesak tripod emas hitam, yang sama sekali berbeda, dan situasinya benar-benar stabil. Di dataran tinggi, terdapat puluhan ribu retakan besar selebar beberapa meter, yang masing-masing menyebar lebih dari 10 mil. Dengan suara berderak, tanah peri akan runtuh. Kuali Kaisar Hitam di udara, dipenuhi dengan sinar cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya, menjadi berkobar, membuat semua makhluk hidup gemetar, dan mereka tidak punya pilihan selain menyembah, membungkus seluruh tanah suci dan terbang menjauh dengan cepat. Semua orang di tanah suci Yaoguang menghela nafas lega. Baru saja ada kekuatan misterius di tanah yang menggemakan kuali peri hitam, dan itu hampir lolos dari kendali mereka dan kehilangan kuali. Makam kuno akan runtuh, dan wilayah selatan mendidih, dan banyak agama kuno semuanya pindah ke tempat ini. Bahkan Yaoguang sendiri, setelah turun ke tanah spiritual yang baik yang telah disurvei 11, segera mengirim para master kembali untuk menduduki posisi yang menguntungkan, memperhatikan, dan tidak mau menyerah sepenuhnya. Ini adalah kekacauan besar. Wilayah selatan berisik, dan gurun timur juga kacau. Orang-orang dari Zhongzhou, Nanling dan tempat lain semuanya memperhatikan dan berangkat, bahkan orang-orang dari suku kuno telah datang. Wuliang Tianzun, untungnya, Taois yang malang telah bersiap dan menggali jalan rahasia yang dibentuk oleh persimpangan tanda Dao. Jika tidak, kita tidak akan dapat memanfaatkan kesempatan itu. Duan De tampak seperti seorang master. Dataran tinggi ini, dalam beberapa hari berikutnya, mengirimkan gelombang fluktuasi yang menakutkan, dan tanah terus tersiksa, dalam keadaan bencana. Begitu Tuan Pemburu Naga dari Zhongzhou tiba, mereka mengerutkan kening. Mereka adalah kelompok orang aneh lainnya setelah Yevan dan Duan De. Tempat ini bertentangan dengan langit dan bumi. Tidak heran Yaoguang dapat berkembang selama ratusan ribu tahun. Terlalu luar biasa. Jika Anda tidak masuk, rahasia surgawi tidak menunjukkan kekacauan, dan Anda tidak dapat lihat apa saja. Fan Fei, dia merasakan keajaiban pada pandangan pertama. Jika Duan De dan Yevan tidak bertindak berturut-turut, dia mungkin bisa menemukan sesuatu di tempat ini dengan pengaturannya. Duan De, Hei Huang, Ye Tong, dan Long Ma semuanya bersembunyi, karena orang-orang dari suku kuno datang, dan mereka tidak ingin membuat masalah. Secara alami, Yevan juga memperhatikannya. Beberapa waktu lalu, dia menebas putra kaisar, yang menyebabkan gangguan besar. Pada contoh pertama, setelah kemunculan klan Gu, suasananya sangat berbeda. Seorang pria setengah suci yang kuat membuka mata ketiganya dan melihat sekeliling, jelas mencari seseorang. Bukankah seharusnya ada raja leluhur yang suci? Yevan berdiri di atas sepotong batu biru dan melihatnya di antara kerumunan.
Mata Yuantiannya berbeda dan bisa menembus semua kepalsuan. Tempat ini penuh dengan bayang-bayang, dan seluruh daerah pegunungan penuh dengan perbaikan kuno orang-orang kuat di dunia digerakkan oleh angin, dan semua orang membicarakan rahasia zaman kuno. Saat itu, kemampuan Yao Guang untuk menempa pasukan kaisar sama sekali bukan hasil dari pemujaan selama 50.000 tahun, juga bukan ditulis oleh generasi bijak kuno dengan kehidupan mereka. Menurut legenda, ada makhluk tertinggi yang turun di musim hujan itu. Malam kilat dan guntur, ditempa menjadi Kaisar Ding. Sekarang, tanah suci Yao Guang telah retak, dan ajarannya telah dipindahkan. Secara alami, orang tidak takut, dan beberapa rahasia telah terungkap. Emas hitam dengan pola naga sulit ditemukan di dunia, apalagi jika lebih dari setengah persegi. Sangat langka, bisa dikatakan sangat beruntung mendapatkan Holy Land of Shaking Light. Anda harus tahu bahwa beberapa kaisar besar di zaman kuno tidak dapat melemparkan tentara kaisar, karena kekurangan bahan peri seperti itu sulit ditemukan di dunia. Mereka melemparkan emas hitam ke dalam bentuk tripod seolah-olah mereka sedang menyembah para dewa. Adapun puncak peri tengah, semua murid yang memasuki pintu harus berdoa setiap hari, berjaga-jaga dengan hati-hati dan bersujud. Itu adalah dunia yang mulia, meskipun Yao Guang tidak memiliki seorang kaisar. Tetapi ada orang bijak dan orang bijak. Dari generasi ke generasi ada sosok yang menakjubkan, menghadap ke bawah. Selama lebih dari 50.000 tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang bijak yang telah terukir di Kuali. Bahkan, ada 2 orang bijak yang mendedikasikan hidup dan jiwa mereka, dan sebelum mereka duduk, mereka memasukkan seluruh hidup mereka ke dalam Kuali, menjalinnya menjadi jejak. Orang mengatakan bahwa pada akhirnya mereka memindahkan langit. Jadi pada malam hujan yang misterius itu, cahaya langit, miliaran sinar, kekacauan dan guntur, menenggelamkan tripod, menyublimkannya sepenuhnya, dan mengubahnya menjadi prajurit kaisar. Mungkinkah keberhasilan tentara kaisar saat itu terkait dengan medan yang aneh ini? Orang-orang menatap kantong tanah yang besar, terus berpikir. Ini seperti kuburan besar. Akhirnya, seorang pencari naga dari Zhongzhou berseru. Tiba-tiba tempat ini meledak total, semua orang terkejut, semua orang menebak, semua berubah warna. Mungkinkah malam hujan misterius itu memiliki sesuatu yang tersembunyi di baliknya, bahwa itu adalah orang setingkat kaisar tertinggi yang menciptakan tanah suci cahaya gemetar, dan semua kilat dan guntur benar-benar dilemparkan oleh kaisar, klan kuno tidak bisa tenang lagi. Semua melihat sekeliling tempat ini tanpa henti, kantong bumi runtuh dan retak, dan itu menjadi semakin misterius. Dengan untaian cahaya Dao terjalin. Semburan aura yang kuat datang ke langit, kecemerlangan emasnya cemerlang. Masing-masing dari 6 binatang purba telah memotong jalan mereka, dan mereka datang dengan menarik kereta kuno, sehingga orang suci itu harus mundur. Kereta ini berisi cahaya keemasan yang menyala-nyala, seperti harta karun yang melihat cahaya langit, dan ada sinar nafas kaisar kuno yang menembusnya. Ini adalah anggota keluarga kerajaan emas. Ada anggota keluarga kerajaan yang dulu menguasai orang dahulu dan terkenal dengan seluruh bintang kuno. Ada gada emas di aula keluarga. Itu bisa mengenai makhluk abadi dari atas dan makhluk hidup dari bawah. Itu sangat menakutkan. Belum lama ini, Raja Emas menggunakan tentara kaisar untuk melawan Buddha, tetapi dia dikalahkan dan kembali dalam kekalahan besar, menebus hidupnya dengan esensi Tuhan. Ini sebenarnya seorang wanita. Orang-orang tercengang. Setelah 6 binatang buas mendekat, seorang wanita keluar dari kereta, berdiri di atas kereta, memandang dunia ke bawah. Dia tinggi dan tinggi. Dia memiliki rambut emas panjang, bersinar seperti dewa matahari, menyilaukan, dan bahkan matanya keemasan, sedikit cahaya keemasan mengintimidasi. Namun, kulitnya seputih batu giok, halus dan lembut, dan seluruh dirinya terlepas dari dunia, dengan temperamen yang luar biasa, seperti Dewi Matahari, dengan kecantikan tiada tara. Dia dari garis keturunan emas, kaisar kuno. Saya tidak pernah mengira dia dilahirkan. Putri kandung seorang kaisar kuno, salah satu garis keturunan paling kuat di dunia, telah datang ke sini. Jalan dengan 6 kepala menarik mobil. Yang abadi dari klan kuno berdiskusi. Para pembudidaya umat manusia semua terkejut, dan tentu saja, ada tokoh setingkat kaisar dari semua keluarga kerajaan besar yang disegel dan hidup untuk kehidupan ini, menunggu jalan menuju keabadian terbuka. Putri surgawi dari klan emas tiba, putri klan yang perkasa, sangat kuat.
Ada dua pria yang menemani keretanya, dan mereka bergegas ke tempat ini bersama. Salah satunya mengenakan pakaian harta karun biru langit dengan kelepak berkibar, perawakan ramping, kepahlawanan yang luar biasa, dan mata Phoenix. Dia adalah seorang pemuda dengan temperamen yang sangat luar biasa. Di sisi lain, banyak orang mengenal orang itu. Belum lama ini, Wang Su, yang ditindas oleh Wang Su Dao di Shencheng dan tulangnya dipatahkan oleh Pangeran Suci, akhirnya diinjak-injak sampai mati oleh seekor kuda naga. Dia datang dari luar daerah. Mungkinkah pria bermata Phoenix itu adalah kakak laki-lakinya? Aku mendengar bahwa klan emas pernah mengundang orang bijak kuno dari luar wilayah sebagai tamu, dan sekarang hubungan antara kedua pihak sangat dekat. Wang Su kehilangan wajahnya di Shencheng belum lama ini hilang, dan sekarang muncul lagi. Semua orang tidak tertarik padanya, dan kebanyakan dari mereka menatap Dewi Emas dan kakak laki-lakinya. Putri dari keluarga emas, murid emas menembakkan dua cahaya cemerlang, yang panjangnya puluhan mil, menyapu langit dan melewati semua orang. Banyak orang berteriak bahwa itu tidak baik, sinar cahaya semacam ini membuat orang tidak terlihat, apakah itu mengubah penampilan atau menyembunyikan aslinya, itu akan muncul. Kedua sinar emas ini seperti cermin iblis. Dia sedang mencari seseorang. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan dari garis keturunan emas, yang sebanding dengan seni rahasia kaisar kuno. Mereka terlahir dengan pupil emas dan dapat melihat melalui semua ilusi. Tidak ada yang bisa menyembunyikan tubuh asli mereka di depan dari mereka. Tidak bagus. Di kejauhan, anjing hitam besar itu melompat, dan berubah menjadi kucing hitam saat ini, muncul di tempat. Yetong juga tersapu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar, mengungkapkan fakta bahwa darah Kaisar kuno San, setiap inci ototnya bersinar. Untungnya, kuda naga itu jauh dari tempat ini, jika tidak, setelah terungkap, gunung yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Kaisar kuno pasti akan menimbulkan kegemparan dan dikejar serta dirampok. Itu mereka. Wang Su menggertakkan giginya. Hei, dia adalah murid dari tubuh suci ras manusia, dan dia benar-benar luar biasa. Pria bermata Phoenix itu mengulurkan tangan seputih batu giok, dan menekannya ke depan, berniat untuk menyegel Yetong. Di sebelahnya, pancaran cahaya di pupil emas putri klan emas memudar dan kembali normal, wajahnya dingin dan sombong, hanya rambut emasnya yang berkibar seperti api dewa. Semua orang mengerti bahwa Wang Su ingin mendapatkan kembali posisinya. Dia malu dikalahkan terakhir kali, dan sekarang kakak laki-lakinya keluar untuk meminta penjelasan. Jari-jari seputih salju dan sebening kristal dari pria bermata Phoenix itu berubah menjadi cetakan telapak tangan yang besar dan terbang ke arahnya dengan cepat. Kekosongan itu dengan mudah robek seperti kertas di kisi jendela. Gu! Anjing hitam besar itu tahu betapa kuatnya itu, dan menendang Yeshu untuk memblokir pukulan itu, tidak berani membiarkannya bertemu, karena itu adalah metode semi suci, dan itu sangat kuat. Bang! Cakar besar Hei Huang mengibaskan telapak tangannya yang putih, dan mata besar pada usia yang sama menatap ke sekeliling dan melotot. Aku akan menghadapinya, kata putri dari keluarga emas, matanya terbuka lagi, dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar, memotong ke arah Kaisar Hitam. Sialan, keluar dari sini dulu. Hei Huang berbisik, dia tidak ingin bertarung dengan orang lain di sini. Lagi pula, ada banyak klan kuno di depan semua orang, dan itu akan sangat menderita jika terus berlanjut. Lama. Apalagi takut Yetong terluka, anak ini belum memotong tahu, belum dewasa, bagaimana dia bisa menghadapi semi suci? Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Teriak Wang Su, matanya menakutkan. Pria bermata Phoenix itu bergerak maju untuk menekan, dan menembak lagi, menampar Yetong, memintanya untuk menangkapnya. Jangan lepaskan, kata Putri Emas, dan beberapa klan kuno yang kuat muncul ke segala arah, mengelilingi Kaisar Hitam. Kaisar ingin pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Hei Huang mengorbankan formasi papan catur, membawa Yetong ke dalamnya, dan hendak pergi. HMPH, kemana kamu pergi? Pria bermata Phoenix itu mendengus dingin, bertekad untuk menahan Yetong, tidak meminta apa-apa padanya. Dengan kilatan kecemerlangan di tangannya, sebuah senjata rahasia yang kuat muncul, yang membelah kehampaan dalam sekejap dan memotong gerbang domain. Kaisar Hitam memblokirnya, tetapi itu masih sedikit lebih lambat, dan sebagian dari akibatnya tidak dapat bersegel. Puff! Yetong memuntahkan darah, dan wajahnya seputih salju untungnya, fisiknya luar biasa dan suci,
yang sulit ditemukan di dunia, kalau tidak dia akan dalam bahaya. Berani menyakiti muridku. Yevan mendengus dingin, menghancurkan uang hampa dari langit jauh, melintasi langit, dan jatuh dari langit. Bang, dia menginjak kakinya dan melangkah langsung menuju kereta kuno emas, menutupi putri emas, pria bermata Phoenix, Wangsu dan yang lainnya di bawah kakinya. Puff! Wangsu adalah yang terlemah, batuk darah di tempat. Bab 1088, Kekuatan Tubuh Suci. Sebuah kaki besar jatuh dari langit bisa dikatakan tidak bermoral, menutupi orang-orang di bawah, menghancurkan mereka semua. Berdiri di atas kereta kuno emas adalah putri dari klan emas. Sebagai putri kaisar kuno, bahkan 6 binatang yang menarik kereta itu semuanya membunuh Dao. Dia memiliki status bangsawan. Bagaimana mungkin ada yang berani melakukan ini? Semua orang tercengang, menginjak putri kaisar kuno dan melihat ke bawah ke wilayah selatan, dia benar-benar tidak memiliki tabu, menantang, sangat kuat. Siapa ini? Tidak ada yang tetap tidak bergerak, pupil semua orang mengerut karena terkejut, mulut mereka melebar, dan mereka memperhatikan dengan seksama. Puff! Setelah Wangsu memuntahkan darah, tubuhnya bergetar hebat, bekas luka muncul, dan dia terbang melintasi puluhan kaki, tidak mampu menahan tekanan sama sekali. Dia terluka oleh Wangsu Dao dan Pangeran Suci, dan hampir membunuh Dao Yuan, dan dia masih belum sembuh, dan sekarang dia dikejutkan oleh putra kaisar, dan luka lama itu segera kambuh. Berani! Seseorang berteriak, dan menembak dengan cepat. Kaki besar ke arah Yevan adalah penjaga garis emas, dan menemukan. Namun, Yevan membuat serangan yang kuat. Bagaimana dia bisa mundur di tengah jalan, dengan gumpalan kecemerlangan suci meluap dari tubuhnya, harta karun itu terlihat khusyuk, dan dia mendarat dengan anggun, pengebirian kaki besarnya tetap tidak berubah, dan bahkan fluktuasi yang lebih mengerikan adalah terguncang. Dewi Emas dan pria bermata Phoenix bergerak ke samping dan memilih mundur, karena Yevan menginjak mereka dari atas ke bawah, dan serangannya terlalu tajam. Gadis muda agung dari Kaisar kuno, yang menarik perhatian semua orang, penuh dengan segala macam nikmat, bangga dan dihormati, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya dan bertabrakan dengan kaki seseorang? Dan pria bermata Phoenix itu juga memiliki identitas yang luar biasa, mulia dan anggun, bahkan lebih mustahil untuk bertemu dengan kaki besar dan memilih untuk menghindarinya terlebih dahulu. Yang lain tidak terlalu memperhatikan. Ketika Kaisar kuno keluar, dia memiliki pengawalnya sendiri untuk menemaninya. Beberapa orang menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya. Tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Boom! Kaki itu jatuh, membentuk gelombang kejut, mengguncang semuanya hingga roboh, seperti petir. Pada saat yang sama, Putri Emas dan pria bermata Phoenix mundur ratusan kaki untuk menghindari tepian. Dang! Yevan menginjak kereta emas, menyebabkannya terkoyak. 6 binatang purba mendesis dan bergegas ke segala arah, yang semuanya ketakutan kembali. Di kejauhan, orang-orang terdiam, orang ini terlalu kuat, dia menghancurkan kereta kaisar kuno ketika dia muncul, dan memecahkannya dengan satu kaki. Kesombongan mencapai titik ekstrim, dan dia sama sekali tidak takut. Hampir semua orang terpana. Ini adalah seorang kaisar kuno dan wanita surgawi, dan yang lainnya adalah murid seorang bijak dari luar wilayah. Orang yang datang tidak bermoral dan menginjak kereta emas. Kilau logam tersebar ke segala arah. Siapa ini? Seseorang bertanya dengan suara rendah, menunjukkan keterkejutan, merasa sedikit luar biasa. Di dunia sekarang ini, kekuatan yang paling kuat tidak lain adalah keluarga kerajaan kuno. Sekarang seseorang berani menyerang putri surgawi mereka, itu pasti sebuah sensasi. Hus! Pelankan suaramu, Tuan yang sebenarnya akhirnya muncul lagi, mungkin hari ini akan mendobrak langit lagi. Siapa yang kamu bicarakan? Banyak orang yang bingung. Hei, kurasa banyak orang yang bisa menebak identitas orang ini. Mungkin akan ada gelombang yang mengejutkan. Mungkinkah percobaan pembunuhan Putri Emas tidak akan berhasil kali ini? Jika demikian, masalahnya akan serius. Beberapa orang berbisik, tidak berani mengatakannya dengan lantang karena takut menimbulkan masalah. Putri dari klan emas, dia cantik, dia memiliki otot dan tulang yang indah, dan keanggunan alami. Dia mungkin berurusan dengan pria bermata Phoenix.
Di dataran tinggi ini, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke lapangan, mata mereka berkedip, beberapa 11 dai juga ketakutan. Di kejauhan, Hei Huang dan Ye Tong keluar dari gerbang domain lagi setelah melihat ini, tetapi mereka mengubah pandangan mereka. Wajah. Satu posisi, terbang ke langit untuk menyaksikan pertempuran. Ye Fan menarik perhatian, dan banyak orang meragukan identitasnya. Langit tempat dia berdiri sangat sunyi, dan mereka yang berani berbicara berdiri di langit. Siapa kamu, berani menghentikan sang putri, jalan, hancurkan kereta, dan laporkan namanya. Orang dari garis keturunan emas berteriak. Ye Fan melirik, mengabaikannya, dan melangkah maju, memaksa pria bermata Phoenix untuk menyerang lagi. Kakak senior tangkap dia mungkin Saint Ye Fan itu. Teriak Wang Su, matanya sangat merah, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya kejang. Dia sangat ketakutan sebelumnya, ketika kaki itu melangkah, itu membuatnya merasa seperti akhir dunia akan datang, dia berhasil menghindarinya, tetapi cedera lama setelahnya juga pecah. Wow! Dataran tinggi tiba-tiba ribut meskipun beberapa orang skeptis. Ketika Wang Su mengatakan ini, efeknya berbeda. Benar-benar Ye Fan, yang kembali ke dunia ini setelah 14 tahun, seluruh dunia telah berspekulasi tentang identitasnya dan mencari orang misterius itu, tetapi sekarang kemunculan kembali Ye Fan secara alami menyebabkan kegemparan. Itu benar. Orang inilah yang pernah berperang melawan beberapa pangeran kuno, melarikan diri di bawah serangan bersama Huang Sudao dan Huo Qizi, dan akhirnya memenggal kepala kaisar. Orang tidak tahu apakah orang ini adalah Ye Fan yang asli, tapi Anda dapat yakin bahwa dialah yang bergerak hari itu, berperang melawan 8 jenderal, dan darah mengalir seperti sungai di pertempuran pertama. Kulit putri emas itu putih dan halus, tetapi ekspresinya dingin dan sombong. Rambut emasnya yang panjang tersebar di lehernya seperti angsa putih, dan 2 berkas cahaya keluar dari pupil emasnya ke arah Ye Fan. Ini seperti cermin iblis, selama ditutupi oleh sinar, itu pasti akan mengungkapkan bentuk aslinya, dan tidak ada metode yang bisa menyembunyikannya. Ye Fan mendengus dingin, dan mengusap tangannya, pola Yuantian muncul, dunia tidak mengetahuinya, tetapi itu mengejutkan beberapa pemburu naga di Zhongzhou, dan tidak bisa tidak kagum. Ini mengubah situasi umum di telapak tanganmu. Peluit. Vena Yuantian menyebar, memancarkan kecemerlangan ilahi, menghalangi 2 balok emas dan mencegah mereka melihat. Apalagi Taoisme Ye Fan sangat agresif, tidak sesederhana pertahanan. Kecenderungan umum gunung dan sungai bergerak, berubah menjadi gelombang aura pembunuh yang menyapu, menjadi gelombang seperti tsunami, bergegas menuju putri emas dan yang lainnya. Beraninya kamu! Sekelompok penjaga sangat marah, orang ini terlalu agresif, dan sekarang dia menyerang dan membunuh putri kerajaan lagi, mereka takut melakukan kesalahan. Saya tidak berani melakukan apapun, saya diblokir. Apakah Anda pikir saya bodhisattva tanah liat? Api ilahi Ye Fan begitu luar biasa sehingga ia menekan seperti gunung berapi setinggi langit, memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, cahaya menyala memenuhi langit. Seolah-olah dewa sedang bepergian, kuat dan mendominasi, menghadapi serangan para penjaga ini, dia memukul mereka dengan 1 telapak tangan. Puff! Yang di depan menanggung beban pukulan, menyemburkan darah. Seperti layang-layang dengan tali putus, meskipun jauh, itu sangat terluka dan terbang keluar. Apakah kamu benar-benar orang suci manusia? Tanya Dewi Emas, tidak ada lagi sinar yang dipancarkan dari murid emas. Ye Fan berjalan maju dan berkata, bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Di alam liar, semua orang sensasional dan sangat tersentuh. Apakah dia akan melawan putri kuno? Ini adalah acara yang sangat besar. Ini pasti pertarungan yang menghancurkan. Bolt, kamu pikir kamu ini siapa? Berani berbicara dengan Tuan Putri seperti itu? Teriak seorang penjaga. Putri dari klan emas adalah putri yang paling dicintai dari kaisar kuno tertinggi di masa lalu. Di mata para penjaga ini, dia adalah bidadari yang tiada taranya. Ye Fan tertawa. Seolah tidak ada orang lain di sekitarnya, dia terus berjalan ke depan, tidak peduli sama sekali. Sombong, cepat berhenti, teriak penjaga itu lagi. Berisik! Ye Fan meninju, membuat suara angin dan guntur, dan awan di segala arah bernyanyi bersamanya, dan kilat keemasan menembus udara.
Orang yang diblokir oleh Bang berubah menjadi kabut darah dengan tinjunya, dan tidak ada yang tersisa. Dia berjalan dengan paksa, dengan postur dewa menghalangi dan membunuh dewa dan Buddha, penuh agresi, menatap langsung ke surga putri dari klan emas. Dia, sekelompok penjaga berdiri di depan mereka dengan kaget dan marah, dan 6 binatang purba yang menarik gerobak semuanya berubah menjadi bentuk manusia, berbaris, menjaga di sini. Biarkan aku melakukannya. Pria bermata Phoenix itu tersenyum, berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan ke depan. Dia mengenakan pakaian harta karun biru langit, dengan sosok ramping, kulit putih, tenang dan anggun, dengan sepasang mata Phoenix, dengan cahaya peri yang meluap di antara mereka. Ini adalah demi Santo yang luar biasa. Aku melakukannya untukmu, kata Yevan. Apakah Yevan benar-benar kembali? Semua orang menjadi semakin yakin bahwa pria bermata Phoenix baru saja melukai Yetong, yang seharusnya menjadi alasan utama serangannya. Kamu adalah tubuh suci ras manusia. Pria bermata Phoenix itu tampak acuh tak acuh. Namanya Li Wentian, dan statusnya luar biasa. Dia adalah murid yang bangga dari seorang bijak kuno yang menakutkan. Tampaknya kamu bukan dari ras manusia, kata Yevan, membuka mata ketiganya, dan menemukan bahwa ada cahaya keemasan yang bersinar di tubuh lawan, seperti seorang putri dari klan emas, bahkan organ dalamnya pun terbuat dari emas, tapi tidak ada yang terlihat di permukaan. Saya berasal dari bintang kuno dari garis keturunan emas yang membuktikan tahu. Saya memiliki darah kaisar kuno dan darah leluhur manusia di dalam tubuh saya, jawab Li Wentian. Ini adalah pertama kalinya orang mendengar tentang latar belakangnya, dan mereka semua menunjukkan warna yang aneh. Jelas bahwa Li Wentian memiliki latar belakang yang bagus, dan garis keturunannya sangat mulia. Melihat auranya yang luar biasa, aku tidak menyangka asalnya begitu luar biasa. Dia berasal dari planet kehidupan kuno lain, yang merupakan bintang leluhur keluarga kerajaan kuno. Sungguh luar biasa, tapi jangan heran. Tubuh Li Wentian memiliki darah kaisar kuno, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki darah nenek moyang manusia, tetapi tidak diketahui berapa generasi keturunannya, bakatnya langka. Orang-orang lega, tidak heran orang-orang suci dari klan emas pergi untuk menyambut mereka setelah tuan dan murid mereka datang ke Wasteland Timur. Ternyata mereka memiliki sejarah panjang dan hubungan darah yang erat. Saudaraku, bunuh dia. Ekaristi manusia adalah batu asah terbaik bagimu untuk menjadi orang suci. Teriak Wangsu. Matanya merah, dan dia kehilangan rasionalitasnya, karena menurutnya, Yevan jauh lebih dibenci daripada Huang Sudao dan Pangeran Suci. Bagaimanapun, keduanya melakukannya sendiri, tetapi orang ini mengirim seorang murid untuk menanganinya di Shancheng, sebuah penghinaan. Yevan tidak melakukan itu, dan dia tidak akan menjelaskannya kepadanya. Dia meliriknya, memandang rendah dia, dan berkata, dalam 3 tahun, kamu bahkan tidak layak menjadi lawan Yetong. Kamu, Wangsu tersipu, gemetar karena marah, berteriak dengan marah, dan menunjuk ke arah Yevan. Keluar! Yevan mengeluarkan teriakan lembut, dan menggunakan kata Om Tianyin. Gelombang suaranya seperti pedang di langit, beresonansi dengan alam semesta. Hantu dewa dan iblis muncul di belakangnya, dan gunung serta sungai runtuh dengan suara mengaum. Ah! Wangsu menjerit, seluruh tubuhnya terbelah, terluka oleh raungan, dan hampir menghancurkan tubuh dan jiwa. Pada saat kritis, Li Wentian bergerak, meremas tangannya ke dalam segel harta karun, dan melepaskan semua tekanan dari juniornya, kalau tidak dia pasti akan menjadi kerangka. Tubuh suci manusia, biarkan aku mengalaminya dan melihat apa yang membuatmu begitu istimewa. Li Wentian berteriak, dan bergegas maju. Ini benar-benar Yevan. Setelah 14 tahun, dia benar-benar kembali? Ada gelombang besar di hati orang-orang. Satu hal yang bisa ditebak, tapi itu hal lain yang harus dikonfirmasi oleh seseorang. Berita itu pasti mengejutkan. Bab 1089, kembali ke Kaisar Kuno. Saya tidak berpikir itu harus Yevan. Mungkin seseorang sedang bermain trik, menciptakan citra palsu untuk membingungkan dunia. Tidak semua orang percaya bahwa Yevan telah kembali. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa orang ini juga seorang murid dari seorang bijak kuno yang datang dari luar wilayah, tetapi dia hanya bekerja sama dengan mantan teman Yevan, dan identitasnya mencurigakan. Yevan memulai duel dengan semi Santo Super ini, mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya,
semuanya cerdik pada level ini, dia bisa dengan bebas dan bebas, tanpa formula tetap. Kekuatan Li Wentian luar biasa, dia adalah seorang super semi bijak, kultivasinya luar biasa, dan dia dapat menampilkan semua jenis keterampilan sihir, yang begitu luar biasa sehingga tidak berasap. Kekuatannya sangat kuat, konsekuensinya sangat berbeda dari temperamennya yang anggun, setiap pukulannya seperti batu dan awan. Hei! Itu hanya akibat, meluap dari jari-jari Li Wentian, jatuh ke kejauhan, dengan keras. Tempat itu benar-benar tenggelam oleh kecemerlangan, dan tidak ada yang bisa dilihat. Saat asap dan debu menghilang, gunung dan sungai yang indah rata dengan tanah. Ini adalah malapetaka, puluhan puncak berubah menjadi debu, dua sungai besar menguap, tumbuh-tumbuhan berubah menjadi abu, dan gurun yang luas muncul. Adegan ini membuat orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu hanyalah akibatnya, yang memusnahkan gunung, dan tidak ada lagi yang ada. Rangkaian pertempuran ini, kekuatan penghancurnya terlalu luar biasa, membuat hati semua orang merinding, dan itu akan dengan mudah menyebabkan hilangnya nyawa, yang tidak dapat dihitung dalam tau. Yevan telah melihat beberapa semisanto dalam pertempuran terakhir melawan 8 dewa, dia sendiri membunuh beberapa orang, tetapi dibandingkan dengan Li Wentian di depannya, dia jauh tertinggal. Setengah orang bijak ini memang musuh yang tangguh, bahkan lebih kuat dari setengah orang bijak pahit yang ditemui di kuil Simolanta, dia layak menjadi murid yang bangga dari orang bijak kuno di luar wilayah, yang langka di dunia. Ketika pertempuran sesungguhnya dimulai, Li Wentian juga mengerutkan kening. Lawannya adalah beberapa alam kecil lebih rendah darinya. Untuk bisa melawannya, ini tidak terpikirkan di masa lalu. Itu memang tempat di mana jalan menuju keabadian akan dibuka. Dia hanya bisa berpikir seperti ini, kaisar kuno dan kaisar kuno semuanya bergegas ke bintang kuno ini, dan keturunan serta warisan mereka secara alami luar biasa. Keduanya bertarung satu sama lain, duel sihir ilahi, persaingan Taoisme, untuk sementara, matahari terbang, dan kabut warna-warni berubah menjadi dua bola cahaya, dan orang-orang hampir tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Setelah sekian lama, Li Wen lahir dengan perasaan gagal, meskipun dia tidak dirugikan, dia adalah seorang setengah suci, dan orang-orang dari alam tinggi tidak dapat menekan orang-orang dari alam rendah. Di kejauhan, wajah Wangsu memucat, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan lebih dari selusin tulang patah oleh Tianyin Yevan, dia marah dan terkejut, kakak laki-lakinya tidak bisa menekannya. Orang ini beberapa tingkat lebih rendah dari kakak senior, dan dia bukan orang suci. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kakak senior Li? Orang-orang dari bintang kuno ini terlalu menakutkan. Ekspresi Wangsu menjadi semakin jelek. Selalu Li Wentian yang bertarung melawan pahlawan lain di seluruh alam. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu yang dapat membalikkan dan menyerangnya. Akhirnya, dia mengerti betapa mengerikannya tubuh suci manusia. Li Wentian memegang pisau bulan yang cerah, yang sejernih air musim gugur, dan memotong ke arah kepala Yevan, menggambar cahaya pelangi, seperti bulan perak yang jatuh. Heh! Yevan menyilangkan tombak panjang emas gelap, memblokir pisau Ming Yue, dan kemudian mengayunkan ujung tombak yang tajam ke bintang jatuh, mengarah ke tenggorokan Li Wentian, menyebabkan riak. Li Wentian mundur, tubuhnya seperti cahaya bulan yang terang, kecewa, dia menghindari pukulan ini. Sebuah lubang hitam diam-diam muncul di kehampaan, yang dihasilkan oleh tombak dan paku tajam. Melahirkan tulang Dao. Darah leluhurku, kekuatan ilahi emas tidak ada habisnya, dan darahnya dihidupkan kembali. Li Wentian berbicara dengan suara rendah, inti dari mata Phoenix meluap, dan momentumnya menjadi sengit. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, berubah menjadi emas dari dalam keluar, seperti manusia emas, secara paksa memurnikan darah asli kaisar kuno yang tersegel di tubuhnya. Dia semi suci, menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensinya dan membuka harta karun tubuh manusia dalam waktu singkat ini, fisiknya telah mencapai puncak dalam sejarah. Boom! Momentum yang sangat menakutkan meletus, langsung menggerakkan gunung dan lembah, menyebabkan semua makhluk hidup bergidik ketakutan tanpa akhir. Kembali ke leluhur, Li Wentian berubah menjadi darah kaisar kuno dengan metode rahasia yang keras, hampir transendental dan suci, seluruh tubuhnya seperti emas tempa, sangat menyilaukan, bahkan rambutnya keemasan. Ambil nyawamu!
Sambil memegang pisau bulan di tangannya, dia menarik cahaya pedang sepanjang ribuan kaki, mengubah gunung, bumi menjadi debu saat dia lewat, seperti dewa perang yang turun ke dunia. Baru saja, dia tidak berani melawan Yevan secara fisik, jadi dia hanya bisa menyerang dengan kekuatan magis dan melakukan perang gerilya, tapi sekarang dia tiba-tiba mendominasi sampai semua orang ngeri. Apakah ini latihan pangeran kuno untuk mencapai alam semi suci? Yevan menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Musuh ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, memancarkan energi darah yang mencengangkan ke seluruh tubuhnya, dan tenda emas Tian Linggai bergegas keluar dan berdentang, berdiri di langit dan bumi, menghadap ke 8 hutan belantara. Ketika Yevan memegang tombak emas gelap dan melawannya dengan tegas. Itu terus berdering, percikan api keluar, dan tanda Dao melesat. Ini adalah pertempuran yang sangat putus asa. Dalam pertempuran antara keduanya, setiap percikan yang meledak dan jatuh ke tanah dapat mengubah selusin gunung menjadi bumi yang hangus, tidak ada lagi, dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Dang, terdengar suara keras, cahaya peri jatuh, dan menara Dewa 9 lantai muncul, tergantung di atas kepala Li Wentian, dan untaian energi kacau bertahan. Ini adalah senjata ampuh yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, mengintegrasikan penyerangan dan pertahanan, kemegahan dewa yang jatuh melindungi tubuhnya dan sangat melemahkan serangan Yevan. Pada saat yang sama, setiap lantai menara Dewa 9 lantai menembakkan energi pedang yang kacau dari waktu ke waktu, yang sangat mematikan dengan serangan pisau Mingyue, Li Wentian bahkan lebih menakutkan. Kakak senior putus asa. Dia jarang kembali ke leluhur untuk melawan musuh dengan darah asli kaisar kuno. Sebagai semi-santo, kekuatan serangannya melonjak. Kamu mati bersama santo manusia. Wang Su menggertakkan giginya. Semua orang diam, menonton dengan tenang dari kejauhan, tidak tahu hasil dari pertempuran ini, kembali ke leluhur dalam sekejap, metode ini belum pernah terdengar. Yevan memang terjebak dalam pertempuran sengit. Pria setengah suci ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan darahnya luar biasa. Setiap kali dia terkejut, darah emasnya seperti lautan, yang membuatnya merasakan tekanan. Adapun Pang dan yang lainnya, mereka tercekik oleh penghalang, seperti gunung yang menekan tubuh mereka, sulit bernapas, wajah mereka semua putih, dan semua jenis burung dan binatang buas di hutan belantara jatuh ke tanah, menghadap ke arah ini. Dengan gemetar. Gesek, Yevan berubah menjadi sinar cahaya dengan mengandalkan kecepatan ekstrim Xingxi Jue, memegang tombak emas gelap dengan satu sentuhan dapat menghasilkan puluhan ribu ujung tajam tidak jauh dari titik vital Ji Wentian. Apakah itu benar-benar sakramen manusia? Kenapa kamu tidak melihatnya menggunakan roh ibu dari segala sesuatu? Semua orang yang menonton pertempuran itu curiga. Mungkinkah dia masih memiliki energi yang cukup dan tidak perlu menggunakan pertahanan teratas? Beberapa orang gemetar. Dang Xiao, Dang. Tubuh Yevan berubah menjadi kilatan petir, yang hampir dicap di kehampaan. Dia menggunakan tombak panjang emas gelap sebagai pisau panjang, dan memotong ribuan kali, semuanya mereka jatuh di tubuh Li Wentian. Di belakangnya, suara benturan logam terdengar tanpa henti. Li Wentian sangat terampil, membelakangi Yevan, meletakkan pisau Mingyue di belakang punggungnya, dan memblokir serangan terus-menerus, sementara yang suci menara di atas kepalanya menurunkan cahaya suci untuk meredakan serangan. Bunuh! Ribuan guncangan keras, cahaya keemasan Li Wentian menjadi lebih kuat, dan dia mengambil inisiatif. Serangan yang kuat, pisau bulan yang cerah seperti sungai yang tergantung di langit, dan cahaya pisau itu mengalir turun, nafas. Bahkan anggota klan emas tergerak, dan semuanya berubah warna. Putri Emas memperhatikan dengan saksama, jenis darah ini lebih kental dan lebih murni daripada darah anggota klannya. Benturan keras. Li Wentian menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dengan aura untuk menghancurkan langit, memasuki keadaan tak terkalahkan. Semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda, cahaya keemasan melonjak, dan saya tak terkalahkan. Yevan menjerit panjang. Itu tinju tak terkalahkan yang melampaui tinju 6 jalan reinkarnasi, dan merobek bagian depan sekaligus, bahkan jika Li Wentian kuat. Semua jenis suara berdering bersama, dan penglihatan kabur muncul, terjalin bersama, membentuk kombinasi yang menakutkan, dan Li Wentian membeku di tempat sejenak. Visi Ekaristi, berumur pendek. Kekuatannya luar biasa,
Kekuatannya tak tertandingi, sepertinya diperbaiki untuk selamanya, bisa menyerang masa depan, dan bisa membunuh masa lalu. Bang! Li Wentian terkena penglihatan, dan seluruh tubuhnya terbang melintasi tubuh, menyemburkan darah dari mulutnya, dan menderita luka berat. Pada saat ini, semangatnya lamban, dan cahaya suci keemasan di tubuhnya memudar seperti air pasang, dan dia terlihat sangat lelah. Apa? Akan seperti ini, setidaknya bisa bertahan selama 1 jam setelah saudara kembali ke leluhur, hari ini kurang dari seperempat jam. Wang Su ketakutan, dan kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu. Darahnya kembali ke leluhurnya, dan fisiknya akan sangat menakutkan, tetapi ada gejala sisa yang kuat. Begitu dia keluar dari keadaan ini, dia akan menjadi sangat lemah. Li Wentian terkena Visievan dan secara paksa menarik diri dari keadaan leluhur tidak diragukan lagi merupakan bencana. Tidak hanya fisik yang kuat menghilang, tetapi juga moralitas dan kekuatan sihir sangat melemah. Menggunakan yang besar untuk menggertak yang kecil dan menyakiti muridku akan menjadi dihukum. Kamu Fan berbisik. Li Wentian begitu dekat, sehingga dia bisa mendengarnya dengan jelas. Seluruh tubuhnya terasa dingin, kekuatan darahnya memudar, dan cahaya keemasan tertahan. Dia mundur dengan cepat. Ini adalah masa lemahnya, dan jika dia melanjutkan untuk bertarung, dia pasti akan mati. Kemana harus pergi? Ye Fan mengejarnya. Blokir dia dan selamatkan Li Ruotian. Putri Emas berkata. Dua semi bijak muncul dan memimpin 8 atau 9 penjaga bergegas untuk memblokir Ye Fan dan mencoba menyelamatkan Li Wentian. Siapapun yang menghalangi saya akan membiarkan darahnya memercik 5 langkah. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya sangat dingin. Dia mencubit segilnya dan mengejar ke depan. Li Wentian mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tubuhnya lemah. Bagaimana dia bisa memblokir darah perkasa dari tubuh suci manusia, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya setelah disetrum. Boom, dia membuka mulutnya dan berteriak, menara dewa di kepalanya terbang keluar, setinggi langit, dan mendarat, menutupi Ye Fan di tengah. Ini adalah senjata semi suci itu harus menjadi prajurit suci yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang langka di dunia, dan bahkan orang suci pun akan merasa cemburu. Menara para dewa membesar, menelan dunia, dan membawa Ye Fan masuk, seperti binatang purba raksasa, membentuk dunianya sendiri di dalamnya. Itu senjata yang sangat mengerikan sehingga menekannya. Jika kita menyerang pada saat yang sama, kita mungkin akan mengubahnya menjadi genangan darah, kata seorang semisanto dari perlombaan emas. Yang lainnya tergerak, dan mereka menembak bersama, mengirim Dao Guang ke depan, benar-benar ingin mengorbankan menara ini dan melelehkan Ye Fan. Klik, namun, begitu mereka mengambil tindakan, menara 9 lantai mengeluarkan suara retakan, dan retakan halus muncul satu demi satu. Bang, dalam 1/4 jam berikutnya, seluruh menara meledak, dan lautan vitalitas yang kuat mengalir keluar darinya meskipun darah tubuh suci tidak meluap, momentum ini mengejutkan semua orang. Rambut hitam Ye Fan berkibar, matanya seperti pisau, dia langsung menghancurkan menara dengan pukulan reinkarnasi 6 arah, dan bergegas keluar. Tidak dapat menghentikannya sejenak. Ini adalah esensi perak para dewa. Sulit untuk menemukan bahkan seorang suci. Dia hancur dengan tangan kosong. Semua orang membatu. Tapi, jika dia mencapai setengah suci, dia mungkin akan dapat menerima prajurit suci dengan tangan kosong. Dia pasti tubuh suci. Ah! Salah satu semi bijak ada di antara mereka dan menerima pukulan terkuat Ye Fan. Ini tidak diragukan lagi menakutkan meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, setengah dari tubuhnya berubah menjadi kabut darah di tempat, dan dia terbang secara horizontal, memercikkan ratusan keping darah. Dia bukan Li Wentian, meski dia juga setengah suci, dia masih tertinggal jauh dan tidak bisa dibandingkan. Puff! Ye Fan berubah menjadi sambaran petir dan bergerak maju dengan sentuhan acak, peti 2 penjaga lagi runtuh, dan kemudian berubah menjadi hujan darah. Pada saat yang sama, Ye Fan membuat pukulan lagi, dan setengah orang suci yang terbang keluar itu benar-benar berubah menjadi bola pasta daging, dan jiwanya juga padam. Bang! Meskipun Li Wentian mundur dengan cepat dan terus bertarung, dia tidak bisa menghentikan serangan Ye Fan. Dia ditekan oleh segel surga yang mengguncang, dan ditangkap oleh Ye Fan. Bab 1090, Kaisar Perang.
Tangan kanan Yevan berubah menjadi segel dengan rune emas terukir di atasnya. Satu demi satu, Li Wentian ditabrak hanya dengan satu nada, dan dia memuntahkan darah sebanyak-banyaknya akibat pemukulan itu. Seperti bebek mati, Yevan segera menahannya, meraih jubah biru langitnya, dan memegangnya terbalik di tangannya. Ini. Para penjaga perlombaan emas bergegas gemetar, semua ini terlalu banyak, dari Yevan yang keluar dari menara, hingga membunuh semi bijak, dan menangkap Li Wentian hidup-hidup semuanya terjadi dalam sekejap. Puff! Yevan menembak dengan kejam, rune emas berkedip-kedip di antara telapak tangan dan jari-jarinya, seperti batu kilangan emas, tersapu, tulang kedua penjaga itu patah, darah berceceran tinggi. Berhenti! Putri Huangjing berteriak ringan. Yevan mengabaikannya, ketika dia dikumpulkan ke dalam pagoda semi sakral yang terbuat dari perak Daluo, orang-orang ini ingin memurnikannya menjadi genangan nanah dan darah, bagaimana mereka bisa berhenti sekarang? Dia memegang Li Wentian terbalik, memegang sepasang tulang pergelangan kakinya, memperlakukannya sebagai senjata humanoid, dan maju untuk membunuhnya. Semua orang sedikit bingung, Yevan menahan Semi Santo melawan musuh, tapi itu agak terlalu keras, yang membuat banyak orang tercengang. Retak, dia memegang senjata humanoid dan membantingnya ke tubuh penjaga ras emas, darah menetes, mayat beterbangan, dan api roh primordial padam. Li Wentian tidak bisa tetap tenang lagi, dia tidak bisa mempertahankan temperamen aslinya yang anggun, ekspresinya jelek, bibirnya bergetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diperlakukan seperti ini. Dia memiliki sedikit kekalahan dalam hidupnya, dan dia adalah seorang Semi Santo terkemuka, tetapi sekarang dia ditekan oleh orang tingkat rendah dan digunakan sebagai senjata seperti orang perunggu, yang sangat memalukan. Tubuh, Zheng Xiao. Alis Yevan berkedip-kedip, dan seberkas cahaya muncul seperti mata vertikal. Itu adalah pedang Dao sepanjang 1 inci, berdentang, dan pedang Qi jauh di kedalaman memotong 3 penjaga secara horizontal, darah hujan turun. Dia membawa Li Wentian dan langsung menuju ke Putri Emas, kemanapun dia lewat, para penjaga ini tidak bisa melawan, tetapi jika ada perlawanan, dia pasti akan mati di kakinya. Dia pergi ke Putri Emas, sangat berani. Dia baru saja selesai menjadi kaisar, dan apakah dia akan menghadapi kaisar kuno dari garis lain? Orang-orang berbisik, dan semua orang mengubah warna mereka. Pria kuat yang dianggap sebagai Yevan benar-benar berani dan tidak bermoral. Cukup! Putri Hidung Emas memarahi dengan dingin, ekspresinya dingin dan sombong, dan murid emasnya menembakkan 2 sinar Weiken, terbang menuju Yevan, seperti matahari dan bulan berputar, langit meraung, dan tanda Dao tidak terukur. Tanpa rasa takut, Yevan menjentikan jarinya dan berkata, "Kamu mengatakan cukup sudah, bantu Li Wentian, apakah kamu ingin berurusan denganku?" Di ujung jarinya yang menonjol, gelombang pedang emas bergetar. Seperti danau besar jatuh dari alam dewa sebuah batu besar, riak emas dengan cepat menyebar ke segala arah, yang tidak diragukan lagi berakibat fatal. Paf, paf. 7 atau 8 pengawal emas yang memerintahnya tersapu oleh riak emas, dan mereka semua meledak menjadi kabut darah. Mereka bahkan tidak mengerang. Lapangan di sekitarnya sunyi, orang-orang tidak bahkan berani melampiaskan amarahnya. Orang yang dicurigai sebagai Yevan ini membuat mereka ingin mati lemas. Dia kuat dan galak, dan metodenya melawan langit. Jika orang suci tidak keluar, siapa yang akan berjuang untuk garis depan? Hampir tidak ada yang bisa menerimanya di dunia ini. Pangeran Santian dan Putri Emas sepenuhnya berada di halaman yang sama dengan Pangeran Kuno. Sekarang, meskipun Yevan tidak tahan, dan tidak mengatakan apa-apa, hampir semua orang menebak bahwa Saint Pisikue yang kembali. Kamu telah menyinggung puluhan orang. Ratusan klan masih ingin menjadi musuh dengan klan emasku? Mata emas Putri Emas bertemu Jianbo, dan hubungan di antara mereka seperti kembang api yang mekar, berwarna-warni. Saya tidak ingin membuat masalah, tapi saya tidak takut masalah. Karena Anda di sini menargetkan aku tidak punya pilihan selain menyerangmu. Yevan datang dan memukulnya, memegang Li Wentian di satu tangan dan membuat segel dengan tangan lainnya. Sebuah gunung hitam terbang keluar dan menabrak Putri Emas. Aku tidak menargetkanmu. Aku hanya membantu Li Wentian. Aku menggunakan murid emas untuk membantunya menemukan beberapa orang. Tapi karena menurutmu begitu, tidak ada yang perlu dikatakan.
Jelas, itu adalah teknik kekaisaran kuno. Jari giok seputih saljunya sekuat tentara suci, menghancurkan gunung hitam, dan mengenai alis Yevan. Dengan suara, dentang, Yevan memblokir serangannya dengan tangannya, seperti benturan dewa dan emas. Kemudian, keduanya bertukar ribuan pukulan di bunga batu listrik, dan sosok itu terbang berputar-putar, begitu cepat sehingga orang-orang terpesona, dan orang-orang tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka. Selama proses ini, Yevan menganggap Li Wentian sebagai manusia perunggu, mengepalkan tangan di satu tangan dan senjata humanoid di tangan lainnya, dan menghadapi Putri Emas. Li Wentian berada di tengah, merasa sangat tertekan. Suatu ketika, dia tersinggung dengan angkuh, dan kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang yang memegang bulan, tetapi sekarang dia menjadi tawanan tetapi menjadi senjata di tangan orang lain. Di kejauhan, wajah Wangsu pucat pasi, kaget dan marah, dia berbalik dan pergi, ingin mencari tuannya. Boom, tiba-tiba, naga cian besar terbang mendekat, melingkarkannya di pinggangnya, dan menerbangkannya ke medan perang. Ini adalah segel naga asli Yevan. Ingin pergi, mungkinkah? Yevan segera menangkapnya. Di satu sisi, dia menyerang Putri Emas dengan sepasang senjata humanoid, keduanya berubah menjadi petir dan bertabrakan satu demi satu. Putri biologis Kaisar Abadi, potensinya tidak terbatas, kekuatannya sangat tinggi, darah emasnya mengalir, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abadi, dan setiap pukulan menghancurkan bumi. Meskipun dia seorang wanita, metodenya menentang langit. Keterampilan sihirnya mencengangkan, dan keterampilan emasnya tak tertandingi di dunia, dia hampir mengubah Yevan menjadi emas dan batu beberapa kali, dan kekuatan tempurnya membuat dunia ketakutan. Boom! Putri Kaisar kuno, darah di tubuhnya seperti tsunami yang menggelegar, mengguncang banyak penonton hingga gemetar dan mundur dengan cepat, setiap tetes darah mengandung kekuatan yang diwarisi dari Kaisar kuno. Di dunia sekarang ini, siapa yang berani melawan tubuh suci, dan hanya Kaisar dan Putra meskipun Putri Emas terlihat anggun dan anggun, dia terlihat seperti Dewi Perang yang bereinkarnasi setelah bertarung. Kepala rambut emas, setiap ayunan membelah kehampaan, seperti seberkas sinar matahari yang paling cemerlang menari, pukulan apapun merobek langit dan bumi. Keduanya bertarung, melawan dari hutan belantara ke makam besar di dataran tinggi, dan kemudian dari makam besar ke pegunungan dan jurang. Putri Emas terkejut, dia selalu sombong, di zaman kuno, dia tak terkalahkan di generasinya, tidak ada yang bisa melewati 10 trik di bawah tangannya. Sekarang, dia menghadapi musuh yang begitu hebat, yang telah bertarung berulang kali, dan lawannya menjadi semakin berani saat dia bertarung, tubuhnya tampak tidak aktif dengan cahaya ilahi, dan pupil emasnya terbakar kesakitan. Ini adalah satu-satunya hal yang pernah terjadi. Itu benar, tidak heran ayahku berkata bahwa jika aku dibangkitkan pada hari ini, aku pasti akan bertemu lawan, dan aku mungkin tidak akan terkalahkan. Dia teringat kata-kata Kaisar Emas. Ini adalah dunia yang hebat, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang akan dibangkitkan, pasti ada pangeran kuno lainnya, menunggu jalan menuju keabadian terbuka, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia pasti tak terkalahkan. Sekarang, beberapa pangeran kuno lahir, dan bahkan pewaris Kaisar Agung kuno muncul. Di masa lalu, mereka semua adalah pahlawan tak tertandingi yang menyapu dunia di era masing-masing. Sekarang setelah mereka bertemu, sulit untuk menilai siapa yang lemah dan siapa yang lebih kuat. Bang! Setelah gerakan ke-1700, pupil emas Putri Emas tiba-tiba berkobar dengan cemerlang, dan penampilan seperti batu giok seputih salju yang memahkotai dunia tiba-tiba menjadi pembunuh, dan sepasang tangan ramping bertepuk tangan. Seperti biasa, Yevan memblokir dengan sepasang senjata humanoid. Putri Emas sedikit mengernyit, mengubah teknik sihirnya, menekan kunci dari udara, menyelipkan tangannya, menembus kehampaan, dan meraih tenggorokan Yevan, berniat untuk memenggalnya. Yevan menginjak formula Xingzi untuk mundur. Tiba-tiba, sang Putri Emas melipat kedua tangannya dan membuat gerakan aneh. Tangannya berbentuk seperti botol kristal. Dengan ledakan keras, dunia meledak. Sepotong cahaya langit keemasan terbang keluar dari botol kristal. Teror kekuatan penghancur begitu cepat. Terlepas dari hidup atau mati saudara laki-laki Li Wen, mereka semua terbungkus di dalamnya. Perubahan warna Yevan, ini jelas merupakan teknik rahasia tabu Kaisar kuno, itu lebih menakutkan daripada pedang Dao Yuan Huang,
dan lebih kuat dari seni roh ilahi Kaisar Langit, wanita ini sulit untuk dipusingkan. Cahaya peri emas. Ini adalah teknik rahasia yang disadari oleh Kaisar kuno sebelum dia duduk, melebihi metode duniawi. Jika Kaisar kuno menggunakannya, gumpalan kekuatan abadi pasti akan muncul. Yevan berubah warna dan merasakan krisis meskipun lawan di depannya adalah seorang wanita. Dia lebih kuat dari Kaisar. Racun. Baik Li Wentian dan Wang Su meledak. Sebelum mereka bisa berteriak tepat waktu, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan, dan mereka benar-benar terbunuh. Putri Emas menembak dengan tegas dan ganas, dan membunuh mereka melalui kabut darah. Botol kristal memegangnya dengan kedua tangan, itu memuntahkan cahaya peri emas, dan kematiannya mengejutkan. Yevan memiliki lapisan jerawat di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa pihak lain mungkin tidak peduli dengan kehidupan Wang Su, tetapi dia tidak menyangka bahkan Li Wentian akan terbunuh. Hanya untuk melukainya. Wanita ini kejam. Li Wentian adalah murid bijak yang bangga di luar wilayah. Jika dia mengatakan bunuh dia akan membunuhnya, hanya untuk menyakitinya, dan cari kesempatan untuk membunuhnya. Yevan mengangkat tinjunya untuk menemuinya, mulai dari ujung jari, emas. Cahaya yang menyala dengan cepat menyebar ke kedua lengan, berubah menjadi warna emas, dan darahnya mendidih. Tubuh tinju emas dan darah. Seseorang berseru, tetapi dengan cepat tutup mulut, dengan ekspresi keheranan di wajahnya, dia tidak bisa menahan gemetar. Karena cahaya keemasan Guanggu menyebar seperti laut ke segala arah, seperti lautan emas dewa terlarang yang bergelombang, merusak langit. Cahaya peri emas. Faktanya, orang-orang telah menyadari bahwa tinju dan lengan Yevan berubah menjadi emas setelah diterangi oleh cahaya ini, dan sesuatu yang tidak terduga mungkin telah terjadi. Putri Emas tidak pernah dikalahkan dalam hidupnya, dia memandang rendah zaman kuno, memandang rendah dunia, dan dikenal sebagai ratu keluarga kerajaan. Dia pulih lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi dia belum pernah dilahirkan. Ayahnya mengubah jalan pencerahan yang dia jalani pada tahun-tahun itu menjadi formasi Kekaisaran 10 yang sangat baik dan menyerahkannya padanya. Dia baru saja keluar baru-baru ini. Bertahun-tahun. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tingkat kultivasinya tidak lagi dari permaisuri emas pada usia yang sama. Kaisar kuno emas menaruh harapan besar padanya, menganggapnya sebagai kelanjutan hidupnya, dan ingin dia memasuki negeri dongeng atas namanya. Selain formasi 10 kaisar mutlak, dia juga menguduskan peta pembuktian Dao, memadatkan semua kesulitan paling sulit dan berbahaya yang dialami oleh kaisar kuno dalam legenda, dan meninggalkannya untuk putrinya Chuang. Selama bertahun-tahun, Putri Emas telah bertarung, menerobos hidup dan mati beberapa kaisar kuno ketika mereka masih muda, dan menyaksikan keabadian tertinggi dari beberapa kaisar kuno sendirian. Kali ini, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak terutama menargetkan Yevan, dia tidak bermaksud untuk menekannya. Raja Emas dikalahkan oleh Buddha, yang membuat putri kekaisaran kuno menghela nafas di dalam hatinya. Karena melawan Buddha, kemenangan mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu penaklukan orang-orang dengan peringkat yang sama, bahkan jika dia membunuh Pangeran Suci dan Yevan, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Cahaya keemasan memang menakutkan, lengan Yevan hampir membeku, berubah menjadi emas dingin, dan hampir runtuh. Resusitasi. Pada saat hidup dan mati ini, dia berhenti minum, dan darah emas di tubuhnya dihidupkan kembali sepenuhnya, mengalir keluar dari setiap pori di tubuhnya, menerangi seluruh langit. Boom! Lengannya kembali normal dalam sekejap, tinjunya masih keemasan, tetapi penuh vitalitas. Dia meninju botol peri kristal dengan satu pukulan, dan meledakkan platform peri putri emas dengan pukulan lainnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.